Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnia Dila. Saya bersama teman-teman saya yang terdiri dari Tasya Diandra, Okta Pratiwi, dan Dea Syafitri. Kami dari kelompok 12 Bimbingan dan Konseling kelas Indralaya angkatan 2020, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini kami akan membahas materi tentang tingkah laku sosial pada remaja. Selamat menyaksikan. Baik, untuk materi pertama, saya akan membahas tentang pengertian perilaku sosial. Perilaku merupakan tindakan atau aktivitas manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan sangat luas, seperti berjalan, membaca, kuliah, sekolah, dan lain sebagainya. Jadi, perilaku adalah semua aktivitas atau kegiatan manusia, baik yang diamati secara langsung ataupun yang tidak diamati oleh pihak luar. Seperti apa sih jenis-jenis perilaku? Perilaku terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, perilaku alami. Perilaku alami adalah perilaku manusia yang ada sejak lahir, seperti apabila mata kita terkena sinar matahari yang kuat, maka otomatis mata kita akan berkedip. Yang kedua, perilaku operan. Perilaku operan adalah perilaku manusia yang dibentuk, dipelajari, dan dapat dikendalikan melalui proses belajar. Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Sebagai bukti, manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan bantuan orang lain. Jadi, manusia dituntut mampu untuk melakukan kerjasama, saling tolong-menolong dengan satu sama lainnya. Menurut B.F. Skinner, perilaku sosial dapat didefinisikan sebagai perilaku dari dua orang atau lebih yang saling terkait atau bersama dalam kaitannya dengan sebuah lingkungan bersama. Seperti apa contoh perilaku sosial? Contohnya, diadakannya di sebuah desa gotong royong, artinya seluruh masyarakat di desa tersebut melakukan kegiatan gotong royong atau kerjasama untuk membersihkan desa tersebut. Selanjutnya, membahas tentang perilaku sosial pada remaja. Seperti apa sih perilaku sosial pada remaja? Mari kita bahas bersama-sama. Remaja awal dimulai dari umur 13 sampai 16 tahun, yaitu masa subjektif menuju masa objektif. Artinya, remaja mulai menyadari adanya kenyataan yang berbeda dengan sudut pandangnya. Remaja akhir dimulai dari umur 16 sampai 18 tahun, yaitu masa objektif, yang berarti remaja berperilaku sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemampuan dirinya. Beberapa contoh perilaku sosial remaja. Yang pertama, berkelompok atau geng. Manusia merupakan makhluk sosial yang dimana mereka saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Ini menjadikan setiap manusia mempunyai kelompok-kelompok tertentu tanpa terkecuali bagi mereka usia remaja. Kelompok-kelompok yang ada di kalangan remaja ada yang berdampak positif, namun ada juga yang berdampak negatif. Kelompok yang berdampak positif itu seperti kelompok belajar, kelompok ekstrakurikuler, dan kelompok bermain. Ada juga kelompok yang bersifat negatif, yaitu bullying. Pada umumnya, manusia itu kan pasti berkelompok, apalagi di sekolah yang notabene anak remaja. Ada yang sifatnya lebih ke sosialnya untuk kepentingan bermasyarakat, ada yang untuk mementingkan kelompoknya sendiri untuk mencari jati diri. Contoh, belum lama ada perilaku bullying terhadap beberapa kelompok terhadap kelompok yang lain. Perilaku ini pasti ada dan tidak bisa dipungkiri lagi karena memang ada. Pada umumnya, anak seusia mereka mempunyai sifat seperti itu. Banyak sekali beberapa remaja yang telah menjadi korban bullying oleh teman-temannya, mulai dari diejek atau ditindas. Bullying ini tidak hanya dilakukan sesekali, tetapi berulang kali, dan itu mereka lakukan beramai-ramai dengan kelompoknya.
Bullying biasanya berupa menyuruh menyembunyikan alat tulis yang miliknya, dan di baju belakangnya diberi tempelan dengan tulisan atau kata-kata aneh, dan lain sebagainya. Yang kedua, berbagi. Sejatinya kita sebagai makhluk hidup dianjurkan untuk saling berbagi. Kita sebagai remaja tidak lupa dalam berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini dilakukan agar kita terbiasa untuk peduli dengan orang lain. Di dalam hidup memang harus saling berbagi satu sama lain, karena setiap manusia suatu waktu pasti akan saling membutuhkan pertolongan orang lain, baik pertolongan materi maupun non-materi. Untuk hal yang terkecil, kita bisa memberikan pertolongan kepada teman yang sedang sakit. Remaja bisa mengadakan patungan untuk teman yang sedang sakit, dan hasil yang uang didapatkan dari patungan tersebut dibelikan buah atau apapun yang bermanfaat untuk teman yang sedang sakit. Usia remaja tidak heran jika mereka mempunyai ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Ketertarikan ini dapat menjadikan mereka memiliki hubungan khusus yang sering kita sebut dengan berpacaran. Banyak siswa yang sudah mempunyai pacar, meskipun sebenarnya itu tidak diperbolehkan di dalam agama. Namun, jangan jadikan berpacaran ke dalam hal yang negatif, yang membuat remaja malas belajar, malas mengikuti kegiatan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah bergaul. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak terlepas dari pergaulan, karena pergaulan inilah yang membuat kita menjadi banyak teman dan tidak hidup dalam kesendirian. Setiap remaja memiliki ciri yang berbeda-beda dalam bergaul. Ada yang bergaul dengan teman sekelasnya saja, ada yang bergaul dengan siapa saja, dan lain sebagainya. Namun, bergaul ada yang bersifat positif dan bersifat negatif. Bergaul yang bersifat positif itu seperti melakukan kegiatan berbagi atau beramal. Sedangkan bergaul yang bersifat negatif adalah adanya kelompok-kelompok atau geng yang kerap kali membuli adik kelas tanpa adanya alasan yang jelas. Perkembangan hubungan sosial pada masa remaja dimulai pada lingkungan keluarga, kemudian dilanjutkan pada lingkungan sekolah dan sosial, lalu dilanjutkan lagi pada lingkungan teman sebaya mereka. Karakteristik hubungan sosial remaja adalah sebagai berikut. A. Berkembangnya kesadaran akan kesunyian dan dorongan pergaulan. Hal ini menyebabkan remaja memiliki solidaritas yang amat tinggi dan kuat dengan kelompok sebayanya, jauh melebihi dengan kelompok lain, bahkan dengan orang tuanya sekalipun. B. Adanya upaya memilih nilai-nilai sosial. Hal ini menyebabkan remaja senantiasa mencari nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan. Jika mereka tidak menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pegangan, maka mereka cenderung akan menciptakan nilai-nilai kelompok mereka sendiri. C. Mulai ada rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Hal ini menyebabkan remaja pada umumnya berusaha keras memiliki teman dekat dengan lawan jenisnya. Yang terakhir, pada masa remaja mulai tampak kecenderungannya untuk memilih karir tertentu, meskipun sebenarnya perkembangan karir remaja masih berada pada tahap perencanaan karir. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses berlangsungnya perkembangan sosial remaja menurut teori psikoanalisa, social learning, dan kognitif. Dalam perkembangan sosial ini, terdapat beberapa teori yang membahas antara lain 1. Teori psikoanalisa, 2. Teori belajar sosial atau social learning, dan yang ketiga teori kognitif. Masing-masing teori ini memiliki pendapat dan spesifikasi tersendiri dalam membahas perkembangan sosial. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu tentang teori-teori. 1. Teori psikoanalisa. Perkembangan manusia dalam psikoanalisa adalah sebuah gambaran teliti dari proses perkembangan psikososial dan juga psikoseksual dari mulai dilahirkan hingga dewasa. Pada teori Freud, setiap manusia nantinya harus melewati serangkaian tahap perkembangan untuk proses menjadi dewasa yang juga berpengaruh pada perkembangan memori pada manusia. Beberapa tahap ini sangatlah penting untuk membentuk sifat kepribadian yang bersifat menetap. Menurut teori ini, struktur kepribadian manusia meliputi ID, ego, dan superego. ID merupakan struktur kepribadian yang terdiri dari aspek biologis. Ego merupakan struktur kepribadian yang terdiri dari aspek psikologis.
Superego merupakan struktur kepribadian yang terdiri dari aspek sosial. Ketiga aspek ini saling berhubungan. 2. Teori belajar sosial. Menurut teori ini, seorang anak akan bertingkah laku sesuai respon dan stimulus dari lingkungan luar. Teori pembelajaran sosial dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana seseorang mengalami pembelajaran dalam lingkungan sekitarnya. Bandura berpendapat bahwa tingkah laku lingkungan dan kejadian-kejadian internal pada pembelajaran yang mempengaruhi persepsi dan aksi adalah merupakan hubungan yang saling berpengaruh. Belajar merupakan interaksi segitiga yang saling berpengaruh dan mengikat antara lingkungan, faktor-faktor personal, dan tingkah laku yang meliputi proses-proses kognitif belajar. Komponen-komponen belajar terdiri dari tingkah laku, konsekuensi terhadap model dan proses-proses kognitif pembelajar. Ketiga, teori kognitif. Menurut teori ini, dalam perkembangan moral seseorang, anak akan melibatkan prinsip-prinsip dan proses perkembangan kognitif. Perkembangan moral akan bersamaan dengan perkembangan kognitif yang akan melalui dua tahap, yaitu heteronomous morality dan autonomous morality. Pada autonomous morality, remaja berada pada tahap formal operasional, yaitu dapat mempertimbangkan tujuan-tujuan perilaku moral dan menyadari bahwa aturan moral adalah kesepakatan tradisi yang dapat berubah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. 1. Keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. 2. Kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkannya dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. 3. Status sosial. Kehidupan yang dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial, keluarga, dan lingkungan masyarakat. 4. Pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengaplikasian ilmu yang normatif karena pendidikan memberikan kehidupan sosial di masa yang akan datang. 5. Kapasitas mental, emosi, dan inteligensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi berbanyak hal, seperti kematangan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Remaja yang berkemampuan intelektualnya tinggi dan berkemampuan berbahasa secara baik.